Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengenalan kuantor. Ada beberapa hal yang kita bahas, antara lain yang pertama adalah penggunaan domain terbatas pada formula berkuantor. Yang kedua adalah bagaimana aturan penulisan kuantor bersamaan dengan predikat. Dan yang terakhir kita akan membahas kesetaraan logika pada formula berkuantor. Kita mulai pembahasan dari kuantor dengan domain terbatas. Sebagai contoh, kita punya suatu formula logika predikat for all x kuadrat lebih besar dari 0 untuk x bilangan real negatif. Nah, di sini kita bisa menuliskan formula logika predikat ini dalam bentuk lain yang artinya sama, tapi kita gunakan domain yang terbatas pada kuantornya, yaitu menjadi for all x kurang dari 0, x kuadrat lebih besar dari 0 dengan x bilangan real. Artinya di sini kita batasi domain bilangan real negatif ini kita sandingkan dengan kuantor universal yang dipergunakan. Jadi bentuk kuantor dengan domain terbatas ini artinya sama dengan formula for all x, jika x kurang dari 0, maka x kuadrat lebih besar dari 0. Jadi domain bilangan real untuk variabel x kita batasi oleh kondisi x kurang dari 0. Nah, berikut ini adalah contoh lain. Untuk contoh yang pertama, for all y tidak sama dengan 0, y pangkat 3 tidak sama dengan 0. Ini artinya sama dengan for all y, jika y tidak sama dengan 0, maka berlaku y pangkat 3 tidak sama dengan 0. Contoh yang kedua, x z lebih besar dari 0, z kuadrat sama dengan 2. Nah, karena di sini bentuk eksistensial, jadi ada z yang memenuhi kondisi z lebih besar dari 0 dan z kuadrat sama dengan 2. Jadi di sini for all dengan bentuk implikasi, eksis dengan bentuk konjungsi. Nah, ini kuantor dengan domain terbatas. Selanjutnya adalah mengenai penggunaan kuantor dalam logika predikat. Kita awali dengan presidensi dari kuantor universal maupun eksistensial. Jadi, apabila sebelumnya kita sudah mempelajari presidensi operator logika, jadi mulai dari negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan reimplikasi, maka di sini bentuk kuantor universal maupun eksistensial berada pada presidensi yang tertinggi, gitu ya. Jadi berada di sini sebelum mengoperasikan operator logikanya. Sebagai contoh, misalkan kita punya for all x, px implies qx. Jadi di sini ada implikasi, di sini ada kuantor universal. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu gitu ya, presidensinya adalah bagian kuantor universal. Artinya di sini kuantor universal for all x hanya membatasi x pada domain pada predikat px, namun tidak pada predikat qx. Jadi apabila maksudnya adalah kuantor universal ini digunakan untuk membatasi x pada px maupun qx, maka kita perlu tambahkan tanda kurung seperti ini. Itu terkait presidensi kuantor. Yang kedua adalah mengenai variabel terikat atau binding variabel. Jadi pastikan setiap variabel yang digunakan pada predikat itu bersifat terikat atau binding variabel ini. Misalnya, kalau ada pernyataan seperti ini, formula ini tidak tepat karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Karena Y ini tidak dibatasi oleh suatu kuantor tertentu atau nilainya tidak disubstitusi oleh suatu nilai tertentu. Jadi pastikan semua variabel yang muncul di predikat itu dibatasi oleh kuantor tertentu atau nilainya disubstitusi oleh nilai tertentu supaya kebenarannya terdefinisi atau punya nilai kebenaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetaraan logika yang melibatkan kuantor.
Sebagai contoh, kita ingin menunjukkan bahwa kedua formula berikut adalah formula yang setara. Misalnya di sini adalah F1, ini adalah F2. Maka sesuai dengan definisi dari kesetaraan logika, bahwa kedua formula dikatakan setara atau ekivalen apabila keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama dalam kondisi apapun, maka di sini yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa bentuk biimplikasi dari F1 dan F2 tersebut merupakan sebuah tautologi atau pernyataan yang valid. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan bahwa berlaku implikasi dua arah seperti berikut. Nah, pembuktian untuk implikasi dua arahnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Pembuktian yang pertama adalah menunjukkan bahwa jika formula for all x, px dan qx berlaku, maka for all x px dan for all x qx juga berlaku. Jadi kita mulai dari formula yang pertama. Asumsikan formula tersebut benar. Artinya, untuk semua x dalam domain berlaku px dan qx, atau px dan qx ini bernilai benar. Artinya apa? Jika ada suatu elemen A dalam domain, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan PA dan QA bernilai benar. Jadi ini untuk apapun nilai A dalam domain. Nah, supaya bentuk pernyataan ini benar, maka masing-masing dari PA dan QA di sini harus bernilai true. Jadi PA bernilai benar dan QA juga benar. Nah, karena PA benar untuk setiap A dalam domain, seperti halnya QA, maka kita bisa simpulkan bahwa for all x, px benar. Jadi untuk semua x dalam domain, px bernilai benar. Demikian halnya juga dengan qx. Untuk semua x dalam domain, x bernilai benar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa formula yang kedua berlaku. For all x, px dan for all x, qx. Pembuktian yang kedua adalah menunjukkan arah implikasi sebaliknya. Jika for all x, px, dan for all x, qx berlaku, maka for all x, px, dan qx juga berlaku. Misalnya pernyataan pertama ini bernilai benar. Untuk semua x berlaku px, dan untuk semua x berlaku qx. Artinya supaya bentuk ini bisa benar, masing-masing di sini juga harus bernilai benar. Sehingga untuk sembarang x, untuk semua x, berlaku px. Artinya, jika ada elemen A dalam domain x, maka berlaku PA, atau PA bernilai benar. Demikian halnya yang kedua, untuk semua x berlaku qx. Sehingga untuk sembarang nilai A dalam domain, berlaku QA, atau nilai QA bernilai benar. Berarti dari sini, kita bisa simpulkan bahwa PA dan QA bernilai benar untuk setiap A dalam domain. Nah, karena ini berlaku untuk setiap A, kita bisa simpulkan bahwa untuk semua elemen dalam domain berlaku pernyataan PX dan QX secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa buktikan apabila kedua pernyataan tadi memiliki nilai kebenaran yang sama, terlepas apapun domain ataupun predikat yang digunakan, sehingga keduanya adalah ekivalen. Kali ini kita sudah mempelajari beberapa informasi tambahan terkait materi kuantor, baik untuk kuantor universal maupun kuantor eksistensial. Yang pertama tentang bagaimana penggunaan domain terbatas pada formula predikat. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana aturan penulisan kuantor, termasuk presidensi kuantor jika dibandingkan dengan operator logika lainnya. Yang terakhir, kita sudah melihat contoh kesetaraan logika pada formula predikat atau formula berkuantor ini. Nah, setelah kita mempelajari terkait materi predikat dan juga kuantor, materi selanjutnya adalah kita mulai berkenalan juga dengan negasi pada kalimat yang mengandung kuantor atau pada formula predikat.